Adik-adik semua pernah lihat kan kalau di televisi itu ada reporter yang suka nanya nih sama misalkan sama polisi, terus sama dokter, sama pedagang di pasar. Nah, proses tanya jawab antara reporter dan juga bapak-bapak polisi atau bapak pedagang di pasar itu merupakan proses wawancara, di mana reporter itu yang bertugas mencari informasi. Nah, orang yang bertugas mencari informasi itu dinamakan dengan pewawancara. Sedangkan orang yang bertugas untuk memberikan informasi itu disebut dengan narasumber. Nah, proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini dinamakan dengan proses wawancara, di mana wawancara itu merupakan proses tanya jawab di mana tujuannya untuk memperoleh suatu informasi. Nah, paham ya adik-adik semua? Nah, selanjutnya wawancara itu sebelum melakukan wawancara itu harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, wawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara itu harus berupa kalimat tanya, di mana kalimat tanya itu harus mengandung kata tanya di dalamnya. Nah, kata tanyanya itu apa aja? Yang pertama, itu ada apa. Nah, apa digunakan untuk menanyakan suatu benda. Selanjutnya, itu ada di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat suatu peristiwa. Yang selanjutnya itu ada mengapa. Nah, mengapa itu digunakan untuk menanyakan suatu alasan dari suatu peristiwa atau menanyakan alasan-alasan dari hal-hal yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, itu ada bagaimana, di mana bagaimana itu digunakan untuk menanyakan suatu tata cara atau proses yang dilakukan untuk melakukan suatu hal. Yang selanjutnya, itu ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan seseorang. Nah, kata tanya yang selanjutnya itu adalah kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa itu terjadi. Itu. Nah, setelah kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berupa kalimat tanya, kita harus menyiapkan jadwal kita untuk bertanya kepada narasumber, karena kan narasumbernya juga memiliki kesibukannya sendiri. Jadi kita harus mencocokkan jadwal. Jadi kita harus bertanya kepada narasumbernya itu bisanya kapan, seperti itu. Lalu langkah yang terakhir yaitu mencatat. Nah, mencatat itu mencatat apa? Mencatat hasil tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber. Setelah semuanya itu disiapkan, kita bisa melakukan proses wawancara. Proses wawancara itu memiliki tahap-tahapan. Nah, tahap-tahapannya itu ada 3. Di mana yang pertama itu adalah pembukaan, di mana saat pembukaan itu kita harus memperkenalkan data diri kita. Misalnya, nama kita dan juga sekolah asal kita. Misalnya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosi. Saya berasal dari SD 3 Dasri. Itu adalah tahap pembuka. Selanjutnya, kita masuk ke tahap inti. Tahap inti itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya, yang berupa kalimat tanya tadi loh. Nah, setelah kita bertanya jawab dengan narasumber, selanjutnya itu adalah tahap terakhir. Tahap terakhir itu adalah penutup, di mana tahap penutup ini berisi tentang harus menyampaikan rasa terima kasih kepada narasumber karena telah memberikan waktunya untuk kita wawancarai. Jadi kita harus menutupnya dengan sopan. Ya, misalkan, terima kasih kepada Ibu Dokter yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Setelah kita selesai melakukan proses wawancara, kita harus membuat laporan nih hasil wawancaranya. Kan tadi sudah kita tulis tuh pertanyaan-pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita harus membuat laporannya yang ditulis dengan rapi. Isinya tuh apa aja? Yang pertama itu adalah data diri kita, yaitu pewawancara. Ditulis pewawancaranya itu siapa, narasumbernya siapa, tujuannya pewawancara itu untuk memperoleh apa, itu harus dituliskan. Setelah itu, hasil tanya jawab yang telah didapatkan dari narasumber disusun menjadi suatu kalimat yang rapi dan juga bisa dimengerti oleh banyak orang.
Tadi itu adalah proses-proses yang kita lakukan untuk wawancara dan juga menyusun hasil wawancara. Selanjutnya kita simak bareng-bareng nih video tentang contoh wawancara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, kembali lagi bersama saya Anti Rosi dan juga ada teman Anti nih, Anti Desi. Ya, di sini kita ingin memperagakan bagaimana cara untuk melakukan sebuah wawancara. Oke, simak ya reka adegan dari Anti Rosi dan juga Anti Desi. Di sini Anti Rosi bertugas sebagai pewawancara, sedangkan Anti Desi bertugas sebagai narasumber. Selamat siang Anti Desi. Perkenalkan, nama saya Rosi. Saya dari SDN 3 Dasri. Di sini saya ingin bertanya kepada Anti Desi tentang cara menanam tumbuhan kemangi. Nah, saya ingin bertanya yang pertama, apa sih bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam kemangi? Oke, jadi bahan-bahan yang diperlukan itu yang pertama pasti kemanginya. Nah, di sini Anti ingin menanam kemangi melalui cabang, bukan biji kemangi. Nah, terus ada pot, ada tanah, pasir, pupuk, sama pecahan-pecahan batu bata. Wah, bahan-bahannya ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Nah, setelah itu saya ingin bertanya lagi nih. Lebih baik kita itu menanam kemangi itu di mana ya? Apakah kita harus menanam kemangi itu di pot yang kecil atau kita harus menanam kemangi di pot yang besar? Seperti itu. Oke, untuk menanam kemangi awalnya kita bisa memakai pot yang kecil. Nah, nanti setelah kemangi itu tumbuh besar, nah kita bisa pindah dari pot kecil itu ke media tanam yang lebih besar seperti polybag dan media tanah langsung seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Anti. Lalu saya ingin bertanya lagi, siapa yang dulu itu pertama mengajari Anti untuk menanam tanaman kemangi? Oke, jadi Anti mengetahui cara menanam kemangi ini dari ibunya Anti. Nah, ibunya Anti itu mengatakan bahwa sebenarnya cara menanam kemangi itu juga bisa loh melalui cabangnya, bukan hanya biji kemangi seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya Anti. Nah, selain itu saya mau tanya nih, mengapa Anti memilih tanaman kemangi ini untuk ditanam sebagai tanaman yang dibudidayakan seperti itu? Ya, jadi alasannya Anti menanam tanaman kemangi ini karena kemangi ini tanamannya serbaguna ya, bisa dibuat sambal, bisa dibuat sayur, dan Anti tuh suka sama baunya itu sangat khas gitu. Seperti itu ya Anti ternyata. Nah, kan sangat ingin melakukan kegiatan menanam juga nih Anti sebenarnya. Nah, tapi saya bingung nih. Jadi bagaimana caranya untuk menanam kemangi itu sendiri? Nah, cara menanam kemangi itu mudah banget ya. Kayak kita menanam tanaman pada umumnya. Kita tinggal menyediakan tempatnya, menyediakan tanahnya, diberi pupuk, dan kita juga harus memilih cabang yang baik kalau misalnya kita menanam kemangi melalui cabang gitu. Seperti itu. Kan setelah kita menanam nanti pasti kan kita nanti harus menyiraminya. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk menyirami kemangi itu agar tumbuh dengan maksimal? Ya, jadi biasanya setiap hari Anti menyiram kemanginya itu pada jam 3 sore. Nah, karena kalau sore itu kan si kemangi kan dia sudah melakukan fotosintesis dan lain sebagainya, jadi membutuhkan air seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya Anti. Terima kasih ya Anti atas penjelasan dan juga informasi yang Anti berikan kepada saya dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, sekian ya Anti wawancara dari saya. Apabila saya ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Rosi.
Oke adik-adik semua, ini tadi adalah adegan dari proses wawancara. Nah, sekarang adik bisa ikut mempraktekannya di dalam rumah atau di lingkungan sekitar adik-adik semua. Nah, jangan lupa nanti setelah proses wawancara ada proses penulisan dari hasil wawancara. Nah, proses penulisan hasil wawancaranya udah dijelasin ya tadi oleh Anti Rosi. Sekian videonya dari Anti Rosi dan Anti Desi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan video contoh wawancara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk adik-adik semua, kalian bisa nih menerapkan proses wawancara itu dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Misalkan dengan ibu kalian, misalkan juga dengan tetangga kalian, atau juga teman kalian. Nah, kalian bisa buat kreasi semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Sekian materi dari Anti Rosi tentang wawancara. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis nih di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Anti Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.